tertentu yang menjadi dasar di dalam penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Rama. Baik, terus dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler anak kita, santri dan santriwati kita, menurut pemahaman Pak Cecep Kurnia sebagai ketua komite, ya apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataukah yang khusus kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi pembiasaan di MTS Rama ini? Untuk kegiatan di sini di MTS Rahmatul Asri sama mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya tidak jauh dari dengan pondok. Seperti kalau ada pelajaran kitab kuning, bimbingan kitab kuning, bimbingan bahasa, seperti itu. Para pramuka ada juga pembina pramuka, PMR, karya ilmiah, seperti itu Pak. Kalau olahraga masing-masing setiap olahraga ada penanggung jawabnya. Voli ada penanggung jawabnya, futsal ada penanggung jawabnya, semua ada penanggung jawabnya. Di bawah koordinasi dia adalah bagian ekstrakurikuler. Memang ada kepala ekstrakurikuler. Oh gitu. Baik. Di pemahaman Pak sebagai ketua komite, prestasi-prestasi apa saja yang sudah diperoleh anak-anak kita di dalam kegiatan-kegiatan apa di bidang akademik ataupun di kegiatan non akademik itu, misalnya yang kegiatan ekstrakurikuler itu. Ya, kalau kegiatan-kegiatan seperti debat bahasa, kegiatan bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah kami sudah ke tingkat nasional. Kitab kuning juga alhamdulillah kami sudah ke tingkat nasional. Untuk kegiatan keagamaan seperti tahfiz, kami dari MTS ini di MTS selalu disalurkan ke kecamatan-kecamatan, bahkan sampai ikut di tingkat kabupaten dan ada yang ikut sampai tingkat provinsi, MTQ seperti itu. Ya, ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kepuasan lulusan kita, santri dan santriwati kita di MTS Rama ini, sebagai komite sekolah, kira-kira apa yang menjadi gambaran yang bisa kita kemukakan terhadap bahwa betul-betul orang tua siswa ini, orang tua santri dan santriwati punya kepuasan terhadap lulusan kita, termasuk masyarakat di dalam menilai MTS Rama ini. Ya, bisa digambarkan. Yang pertama, kepuasan dari orang tua santri karena banyak yang bersaudara masuk, bahkan ada yang 3 bersaudara langsung masuk lagi sini, dan yang lanjut dari MTS lanjut lagi di pondok hampir 80% lanjut lagi di madrasah aliyahnya Rahmatul Asri atau di SMA-nya Rahmatul Asri, seperti itu. Itu membuktikan bahwa memang orang tua puas dengan pelayanan atau puas dengan pendidikan di MTS Rahmatul Asri ini, karena hampir 80% semuanya lanjut lagi di pesantren, bahkan banyak yang keluarga-keluarganya memasukkan lagi, seperti itu. Oh iya, itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi MTS Rama. Tapi yang perlu juga penajaman, kira-kira apa kira-kira yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga dia merasa senang untuk dia menyekolahkan anaknya di MTS Rama ini. Artinya, ya, menurut dari cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya, sehingga tentu apa yang menjadi motivasi sehingga menjadi daya tarik bagi mereka untuk bisa masuk di MTS Rama ini. Yang pertama mungkin karena pondok pesantren, karena MTS kan bergabung dengan pondok pesantren. Jadi anak-anak dijamin keamanannya, pergaulannya dan sebagainya, seperti itu, karena MTS Rahmatul Asri berada di bawah naungan pesantren. Oh, begitu. Berarti kalau di Yayasan Rahmatul Asri ini ada juga ya SMP? Ada SMP. Ada SMP. Jadi MTS dan SMP. Sama juga dengan SMA dan aliyah. Aliyah. Artinya dalam satu, berarti mereka dalam di asrama ya?
Iya, di asrama semua, tidak ada yang tidak di asrama. Di asrama. Baik. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, ya menurut amatan kita baik dari yang penunjang pembelajaran atau dari segi daya dukung sarana untuk aktivitas keseharian dari sarana-sarana fisik, menurut pemahaman Pak Cecep sebagai ketua komite, gambarannya itu fasilitas. Kalau untuk sarana prasarana, alhamdulillah di MTS semua fasilitas, kalau menurut saya sudah komplit, mulai dari fasilitas olahraga, fasilitas lab dan sebagainya. Memang alhamdulillah kami sudah ada semua, mulai dari lab bahasa ada semua. Baik. Jujur kami katakan bahwa kami mendengar MTS Rama ini, begitu juga kami diberi tugas melakukan visitasi di MTS Rama ini. Kesan bagi saya itu adalah MTS Rama ini adalah sekolah yang hebat, ya hebat. Ya, meskipun kami belum lihat secara langsung, ya, tetapi mungkin dari segi lokasi, mungkin kayak seperti itulah backgroundnya Pak Mursidin. Ya, itu. Iya. Nah, itu kami luasnya itu 30 hektar, Pak. Ya, jadi dari backgroundnya itu saya lihat sungguh luar biasa ini sekolah. Nah, itu makanya tadi saya belum melihat itu, baru mau mengatakan ke MTS Rama, makanya saya katakan ya kesannya itu secara pribadi MTS Rama itu adalah sekolah yang hebat. Jadi makanya itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa kami harus penuh kehati-hatian di dalam mengambil suatu kesimpulan. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ingin kami dapatkan gambaran dari Pak Ketua Komite berkaitan dengan pembiasaan baik dalam bidang akademik maupun di bidang keagamaan yang tentu memang menjadi poin penting bagi MTS Rama. Bisa kita gambarkan apa-apa saja itu kegiatan-kegiatan religius yang cukup menarik yang dikembangkan di MTS Rama. Yang pertama itu kitab pembelajaran kitab kuning, dan di sini juga ada tahfiz Al-Quran. Ya, karena kan kalau dilihat dari jadwal kegiatan di sini, bangun itu jam 4 sudah bangun anak-anak, jam 4:30 sudah ke masjid salat berjamaah subuh, 5:30 itu sebelum turun ke asrama, di situ anak-anak menghafal Al-Quran dan pengasihan pusaka baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Sampai di asrama itu jam 6 itu anak-anak melakukan mandi dan sebagainya, sudah mandi makan. Sebelum pergi ke sekolah ada juga meeting kasih kosakata baik bahasa Arab bahasa Inggris, doa bersama seperti itu. Jam 7 sebelum masuk ke sekolah ada apel juga. Ada apel juga sebelum masuk ke sekolah, ada apel seperti itu, Pak. Ya. Ada doa bersama, zikir dan sebagainya. Oke. Terus kalau dari segi prestasi olahraga yang paling prestasi yang paling tertinggi yang sudah dicapai oleh MTS Rama itu dari bidang olahraga. Ya, sepak bola, alhamdulillah kami sepak bola yang pertama ikut di Liga Santri sampai ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau dalam bidang seni? Kalau seni, puisi dan seni musik, alhamdulillah kami sudah sampai ke tingkat provinsi juga. Marawis, Hadro, seperti itu Pak, sudah sampai di tingkat provinsi untuk seni. Osida. Dan kami biasa mewakili Kabupaten Nendregang kalau ada acara-acara untuk Marawis seperti itu, Hadro atau Osida, kami mewakili Kabupaten Nendregang. Oh, ya. Baik.
Terus berkaitan dengan lagi pengelolaan anggaran di MTS Rama, ya, berikut dengan penggunaan dana pengalokasian. Bagaimana mekanismenya itu di dalam tahapan-tahapan mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaan daripada penggunaan anggaran itu. Sepemahaman Pak Cecep sebagai ketua komite di dalam kegiatan yang seperti itu. Biasa kan di kami ini kan kami di bawah juga yayasan. Jadi sebelum baik penganggaran dana BOS maupun anggaran dana pondok, kami biasa ada rapat anggaran. Toh? Dan rapat penggunaan anggaran itu bagaimana? Itu pelaporannya bukan hanya walaupun MTS ini tetap ada laporan dari MTS itu laporan ke pondok dan laporan ke yayasan. Dan sebelum kami melakukan apa itu mau apa, kami diajarkan dulu rapat, ada disebut rapat lembaga. Rapat lembaga, dari hasil rapat lembaga itu maka rapat dengan guru-guru bagaimana penggunaan anggaran dan kebutuhan guru-guru seperti itu. Baik. Terus menurut penilaian Pak Stef sebagai ketua komite, dari segi ketersediaan fasilitas IT di MTS Rama, sepengetahuan Pak Stef sebagai ketua komite. Ya, kalau untuk penyediaan IT alhamdulillah karena kami saling membantu. Jadi kekurangan misalkan peran MTS bisa dibantu dari pondok seperti fasilitas laptop, internet dan sebagainya. Alhamdulillah di setiap ruangan ada wifi khususnya di kantor dan bahkan ada di kelas di masjid ada wifi dan ada juga di kelas disediakan televisi. Sebagian ada yang disediakan televisi seperti itu. Baik. Saya rasa untuk wawancara dengan pihak komite cukup dan terima kasih Pak Kurnia atas kesediaan dan kesempatannya untuk kami wawancara. Mudah-mudahan tidak ada perasaan beban apa dan sebagainya, kan secara santai kita menggali karena tidak ada di persoalan salah benar apa dan sebagainya, kan hanya sekadar bicara biasa, bincang-bincang biasa saja seputar kondisi dan keadaan di MTS. Oke, saya rasa cukup. Kalaupun nanti sebentar ada dari teman kami Pak Ardani, ya berarti tetap minta kesediaan untuk bisa wawancara. Oke, makasih Pak.